Jadi gue mau ceritain suatu kejadian di satu keluarga pada tahun 2000. Keluarga ini tuh ada bapak, ibu, sama 2 anak perempuan. Anak perempuan ini tuh kembar. Mereka semua ini tuh orang Jakarta, tinggalnya juga di Jakarta. Nah pas menjelang lebaran, mereka berempat mudik ke rumah omanya di Jogja. Biasanya setiap tahun mereka tuh kalau mudik naik mobil. Jadi tahun ini tuh juga naik mobil akhirnya. Selama perjalanan, anak-anaknya, namanya Hana sama Hani, mereka tuh seneng banget karena mau ketemu sama sepupu-sepupu mereka yang seumuran di sana. Soalnya ada lumayan banyak banget yang seumuran. Tapi Muibi, nasib tuh berkata lain. Mereka berempat kecelakaan tunggal di tol. Aduh, anjrit. Tapi semuanya selamat kecuali Hani. Hani meninggal? Hani meninggal, Mui. Aduh. Di situ mereka sekeluarga langsung dibawa ke rumah sakit dan gak jadi ke Jogja. Mereka balik ke Jakarta buat pemakaman Hani. Mereka semua tuh kaget, apalagi Hana. Dia yang paling terpukul ngeliat kembarannya sendiri tuh meninggal. Akhirnya seminggu setelah Hani meninggal, mereka semua tuh berusaha lebih kuat lagi buat bisa nerima kepergiannya si Hani. Sebenarnya Hana tuh belum paham-paham banget juga sama arti meninggal. Dia cuma mikir kalau Hani itu tuh lagi pergi jauh aja. Karena setiap malam Hana tidur di kamar mereka berdua. Hana selalu ngerasa kesepian ngeliat tempat tidur Hani yang kosong. Jadi sebelum tidur, Hana tuh selalu berdoa biar Hani tuh cepet pulang. Akhirnya Hana coba tidur abis berdoa. Pas Hana lagi merem, Hana tuh dengar dari belakangnya dia ada suara hordeng dibuka tutup gitu kayak lagi dimainin. Karena dia lagi tidur ngebelakangin jendela, jadi Hana tuh nggak bisa lihat kan itu tuh apa. Hana di situ nyoba ngediemin doang, tapi lama-lama tuh ada suara. Dia denger ada suara yang manggil dia, Hana. Dan itu suaranya tuh Hani banget. Refleks lah Hana langsung nengok ke belakang, tapi gak ada apa-apa. Akhirnya Hana lanjut tidur sambil merem. Dia tuh juga kepikiran apa iya itu beneran Hani. Cuma gak lama Hana tuh ketiduran. Terus besok paginya Hana nanya ke bapak ibunya. Dia cerita kalau semalam tuh ada suara Hani manggil dia. Tapi ya bapak ibunya gak percaya. Dia bilang kalau itu tuh cuma efek dari Hana tuh terlalu kangen sama Hani doang. Jadi ngedenger suara Hani lah gak sengaja. Denger itu ya Hana percaya sama orang tuanya. Nah kebetulan itu tuh hari Sabtu. Keluarganya Hana tuh rencananya mau pergi ke mall. Karena mereka masih ngerasa sedih dan berduka kehilangan Hani. Niat bapak ibunya juga biar Hana tuh bisa ngelupain pelan-pelan kesedihannya. Jadi bikin seneng lah ya anaknya. Iya bener Bi. Walaupun emang si Hana ini tuh belum ngerti-ngerti banget, tapi tuh ya berusaha lah mereka. Akhirnya mereka berangkat ke salah satu mall di Jakarta Barat. Pas sudah sampai, mereka makan dulu. Terus lanjut nonton bioskop film anak-anak yang disukain sama Hana. Selesai nonton jam 4 sore, Hana bilang mau ke toilet. Jalanlah Hana ke toilet bioskop sendirian. Pas Hana lagi antri mau pipis, Hana tuh ngeliat jelas banget ada Hani keluar dari salah satu bilik toilet itu. Sambil jalan cepet keluar toilet. Pokoknya kayak gak mau ngeliat ke Hana. Kali ini Hana tuh yakin banget kalau itu tuh beneran Hani. Jadi dikejar lah sama Hana keluar tanpa ngeliat kanan kiri. Hana fokus buat ngejar Hani. Hani lari makin cepet keluar bioskop sampai ke lobi dan akhirnya tuh keluar mall tanpa disadari sama Hana. Pokoknya Hana ngikutin terus. Dan tanpa disadari di kanannya Hana tuh ada mobil ngebut banget. Pas Hana nengok kanan, dia tuh sebenarnya nyaris banget ditabrak. Tapi untungnya Hana tuh ditarik sama bapaknya. Jadi pas Hana lari-lari keluar dari toilet bioskop, ternyata orang tuanya tuh udah ngikutin Hana juga. Nah pas ditanya sama bapaknya kenapa Hana lari-lari, Hana tuh bilang kalau dia tuh ngeliat Hani keluar dari bioskop. Tapi ya bapak ibunya tuh gak lihat sama sekali. Bahkan cuma kayak ngeliat Hana lari sendirian doang keluar. Akhirnya bapak ibunya tuh langsung ngajak Hana pulang. Karena sebenarnya tadi aja tuh sebenarnya udah ngebahayain nyawanya si Hana. Hana tuh nyaris banget ketabrak mobil yang lewat kalau aja bapaknya gak cepet-cepet narik. Mungkin Hana juga udah bisa aja kayak Hani kan. Nah sesampainya di rumah, bapak ibunya tuh bilang kalau Hana tuh harus bisa ngelepasin Hani pelan-pelan biar Hana gak ngeliat macam-macam lagi. Karena sebenarnya bapak ibunya tuh gak terlalu percaya juga sama omongan Hana. Tapi mereka tuh lebih ke kasihan ngeliat Hana sampai bisa halu kayak gitu. Terus karena udah malam, Hana nurut dan langsung disuruh mandi. Abis itu langsung siap-siap mau tidur. Pas Hana mau tidur, lagi-lagi ada kejadian suara hordeng dibuka tutup lagi. Tapi karena Hana udah gak mau ngeliat macem-macem dan gak mau mikirin si Hani lagi, Hana tuh berusaha buat merem. Dia pengen tidur dan gak mau denger apa-apa lagi.
Dia tuh sebenarnya takut di situ, tapi dia berusaha maksain buat tidur. Tapi semakin didiemin, suara hordingnya tuh makin ganggu. Dan bahkan sekarang tuh ada suara jendela kebuka. Jadi ada angin masuk juga. Mau gak mau, Hana tuh bangun kan dari tempat tidur. Terus dia jalan ke jendela buat nutup jendela. Di situ Hana sambil mikir untuk mau pindah tidur ke kamar orang tuanya. Tapi pas Hana lagi mau nutup jendela, tutupan jendela itu dari atas ke bawah gitu loh nutupnya. Kebayang gak? Nah, pas Hana lagi megang yang atas buat dikebawahin, Hana tuh ngeliat ada tangan nyangkut di jendelanya dari luar. Jadi kayak gelantungan gitu tangannya. Kayak tangannya ngenahan si jendela itu gitu. Enggak, nahan. Jadi kayak ada tangan ngegantung di jendela luarnya. Oke. Nah, pas Hana berusaha lihat ke bawah ada apa, Hana tuh ngeliat ada Hani lagi senyum sambil ngomong Hana. Dengan wujud terakhir kali Hana ngeliat Hani pas kecelakaan. Oh shit. Mukanya tuh udah hancur gitu Moibi. Karena dia takut banget ngeliat kembarannya begitu, Hana di situ langsung lari kenceng banget ke kamar bapak ibunya. Dia nggak mau tidur di sana lagi, dan ketika dicek bapaknya, di jendela itu beneran nggak ada siapa-siapa lagi. Tapi kebuka emang? Kebuka, bener. Wow. Akhirnya besoknya bapaknya tuh langsung nelfon ustadz yang emang kenalannya dia. Pas ustadznya datang, diceritain lah semua yang dilihat sama Hana ke ustadznya. Penjelasan ustadznya waktu itu sih katanya sosok yang dilihat Hana itu tuh Korinnya Hani. Dan dia niatnya emang mau nyelakain Hana biar ikut mati juga bareng sama si Hani. Anjing, serem banget. Karena dia tuh ngerasa kalau Hana itu tuh kembarannya Hani yang harus bareng-bareng terus kemanapun. Oh shit. Anjing, iya Bi, masalah kayak Corinne tuh nyelakain orang-orang di sekitar manusianya si Corinne tuh sendiri gitu loh. Iya benar. Dan yang tadi kita bilang Bi, Nat, mungkin semua orang udah tahu kalau Corinne itu adalah sisi jahat dari kita sendiri kan. Nah tapi yang gue masih penasaran sebenarnya, apakah kita bisa ngatur Corinne kita sendiri? Ini cerita tentang pertama kali kakaknya temen gue ngelihat hal mistis saat dia umur 10 tahun. Dan itu berlanjut sampai saat ini. Jadi sekitar tahun 99, kakaknya temen gue ini cowok, kita sebut aja namanya Raka. Nah Raka ini tuh waktu itu masih kelas 6 SD. Jadi Raka itu tinggal sama keluarganya. Ada adiknya perempuan, adiknya itu temen gue, nyokap sama kakeknya. Bokapnya tuh emang udah pisah sama nyokapnya dari kecil. Nah, saking Raka sehari-hari tuh lebih dekat sama kakeknya, setiap pulang sekolah yang dicari tuh pasti kakeknya. Kayaknya emang karena Raka juga kurang figur bapak, jadi dia tuh ngerasa nyaman banget deket sama kakeknya ini. Setiap sore juga Raka tuh sering banget ngajak kakeknya ke lapangan deket rumah mereka, kayak minta temenin main bola, main layangan. Saking serunya, setiap malam sebelum Raka tidur tuh Raka juga suka nonton TV berdua sama kakeknya ini. Nah, sampai akhirnya di malam dia nonton TV ini, Raka tuh ngerasa ada yang aneh dari diri dia sendiri. Raka tuh ngerasa kayak dia tuh bisa tahu isi pikiran kakeknya. Dia juga bisa tahu kalau kakeknya sebenarnya ngantuk banget dari tadi, kayak kepengen tidur tapi gak enak sama Raka. Tapi Raka tuh diem aja sampai akhirnya tiba-tiba dia tuh tahu kalau mamanya tuh mau turun dari kamarnya menuju ke ruang TV mereka itu. Si mamanya tuh mau manggil Raka buat nyuruh Raka tuh tidur. Dan bener aja, gak lama mamanya tuh turun ke ruang TV buat ngajak Raka tidur. Di situ Raka yang masih kelas 6 SD tuh bingung. Dia ngerasa kayak, lah keren juga ya dia bisa tahu pikiran keluarganya. Tapi pas Raka udah siap-siap mau naik ke atas, dia matiin TV tuh, ngajak kakeknya naik buat ke kamar. Terus tiba-tiba Raka ini tuh ngeliat pakai ekor matanya dia. Di sebelah kanannya dia tuh kayak ada bayangan hitam lewat gitu sekelibet. Pas Raka nengok, itu tuh udah gak ada lagi. Terus Raka balik nengok ke arah kakeknya lagi. Nah, bayangan hitam itu tuh ada lagi, kelihatan dari ekor matanya si Raka. Tapi bedanya, bayangannya tuh diem aja, kayak lagi ngeliatin si Raka gitu loh. Akhirnya Raka langsung cepet-cepet naik bareng kakeknya. Dia naik tangga cepet-cepet dan langsung masuk ke kamar adiknya. Karena Raka itu tuh tidur berdua sama adiknya kan. Dan kasur mereka tuh tingkat gitu loh, atas bawah. Raka tidur di atas, adiknya tuh tidur di bawah. Terus karena adiknya udah tidur, dia matiin lampu dan langsung naik ke atas. Pas Raka lagi baca doa tidur, Raka tuh ngeliat dari bawah pintu kamarnya kayak ada kaki gitu Moebi. Kenapa dia bisa lihat? Karena pintunya tuh kayak ada celah bolong di bawahnya. Gue gak tahu ini pintu lama atau bukan, tapi Raka tuh bisa lihat ada kaki kayak lagi diem aja di bawah pintu itu.